Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kali ini saya akan mencoba menyalakan sebuah motor, khususnya motor saya sendiri ya, bukan motor tetangga. Motor ini tidak pernah nyala selama 4 tahun. Motor tersebut adalah Honda GL 125 yang telah banyak berjasa mengantarkan saya selama saya kuliah, selama saya ada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Dan motor ini sudah mangkrak semenjak tahun 2018. Kalau dipikir-pikir ini sudah 4 tahun lebih. Kali ini saya akan mencoba untuk menyalakannya. Oke, langsung saja kita lihat proses penyalaan motor tersebut. Ini adalah sebuah sepeda motor Honda GL 125 yang pernah menemani saya semenjak saya kuliah. Motor ini merupakan sebuah motor yang pernah menaklukkan Gunung Bromo, penanjakan. Ya, meskipun dia cuma 125 cc, tapi dia mampu untuk mendaki Gunung Bromo. Ini adalah kondisi saat mesinnya sudah dilepas karena tidak dipakai, ya sudah karatan, teman-teman. Dan dapat dilihat di sini saya menurunkan semua mesinnya dari atas sampai bawah karena untuk mencari tahu mengapa tidak bisa menyala motor ini. Setelah di cross check oleh saya dan rekan saya mekanik, banyak yang dibutuhkan untuk membenahi motor ini. Contohnya saya memesan sebuah pelatuk klep yang roller karena kalau untuk bawaannya kan masih belum memakai roller, biar dia putarannya lebih cepat kembali gitu. Sedangkan di sini biar saya masih susah untuk mencari spare part GL 125 ini. Kemudian ini adalah sebuah noken as. Ya, sebentar saya buka. Oke, ini adalah sebuah noken as yang saya beli melalui sebuah situs online ya. Nah, ini kita lihat noken asnya. Ini adalah noken as GL 125. Ini kenapa saya tidak mencari di daerah saya, karena masih sulit ya untuk spare part motor seperti ini. Dan juga ini boring GL 125 masih sangat susah untuk di daerah saya mencari boring GL 125. Dan ini sudah sekaligus dengan ring set pistonnya ya. Ini keadaan boringnya masih bagus, utuh semua linear boringnya. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman, AHM. Nah, ini keadaan boring barunya ya. Dan boring lama itu yang di sebelahnya adalah boring lama. Kita lihat, ini masih ori ya dari bawaan motornya. Sedangkan yang sebelah situ adalah boring lamanya. Nah, ini kita lihat, ini masih bersih dan juga masih sangat layak untuk dipakai. Sangat layak untuk ini masih sangat layak. Ini adalah proses pemasangan klepnya, tapi ini masih klep lama. Saya harus mulai menunggu lagi untuk memesan klep, payung klep, karena untuk di tempat saya masih sangat kurang ya peminat GL 125 mesin bawaannya. Jadi saya mencari lagi nanti. Ini dapat dilihat dia jika dipasang yang ini akan bocor lagi gitu. Kompresi motornya akan bocor lagi, jadi kurang bagus. Makanya saya ganti dan saya pesan klep yang baru. Dapat dilihat di sini klepnya sudah tidak presisi dengan lubang klepnya ya, karena saya tidak begitu paham dengan permotoran. Jadi saya hanya yang saya pahami, yang saya bisa memberitahu kalian. Karena ini juga saya sedikit banyak paham gitu. Sedikit banyak saya, jangan tidak banyak, bukan spesialisasi saya. Tuh dapat dilihat headnya ya. Kalau di kita ngomongnya headnya. Karena banyak sekali yang masang head itu bocor oli dari samping-sampingnya. Dan ini crankcase-nya setelah boringnya dipasang.
kudu diganti kampas kopling, kaki 4, rumah koplingnya diganti karena udah aus, termakan usia. Ini adalah penampakan boring dan crankcase-nya sudah naik ya. Dan ini spare part yang belum datang gitu. Jadi ini belum siap dipasang karena pada belum datang. Nah, ini saya jelaskan kampas koplingnya udah habis. Jadi termakan usia dan harus diganti dengan yang baru, dan harus mesan kembali lagi ke sebuah situs online ya. Karena spare part seperti ini kurang banyak di pasaran sini. Beda dengan di Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin masih banyak ya bengkel-bengkel yang menyediakan. Di sini pun ada, cuma jauh gitu. Jauh dan barangnya kadang tidak ada. Nah, ini kaki 4-nya sudah mulai habis. Harus diganti dengan yang baru. Maka dari itu saya menggantinya agar tarikan motor lebih enak dan tidak lemot. Ini penampakannya kaki klep yang lama, rumah klepnya. Nah, sekarang ini mesin sudah naik di atas untuk dibersihkan dan dilihat apa kekurangannya setelah memasang boring ini. Ternyata sudah presisi dan sudah bagus ya. Ini mesinnya bisa dilihat teman-teman. Ini sudah naik ke jack stand ya. Saya kurang paham itu. Ini adalah karbu motor ini. Saya memakai karbu Mega Pro untuk motor ini karena irit. Dan ya standar lah kalau untuk karbu Mega Pro tersebut. Ini dibersihkan karbunya karena sudah 4 tahun tidak terpakai. Jadi dibuka dan dibersihkan karbu ini. Dikhawatirkan, kenapa dibuka dan dibersihkan? Dikhawatirkan ada kerak-kerak yang menempel dan membuat motor tidak stasioner. Dapat dilihat teman-teman, karbunya dibuka oleh rekan mekanik saya. Sudah dibuka ya karbunya teman-teman, sudah baut-baut sudah dilepas dan dilihat komponen di dalamnya untuk memastikan kelancaran bensin serta udara yang ada nanti setelah motor nyala. Ini bersihkan dengan menggunakan bahan bakar bensin ya, agar dia dapat menghilangkan kerak-kerak di dalam karbu tersebut. Ya teman-teman, ini saya mengambil gambar ini pada saat malam hari dan maaf kalau pencahayaannya kurang karena ini videonya diambil di malam hari sekitar pukul 11 malam lah. Ini masih membersihkan karbu. Nah, ini kembali lagi kita mengecek apa sih ya namanya, bandul, kalau bahasa daerahnya itu namanya bandul atau langkahnya. Karena kalau tidak sesuai langkahnya bakalan nabrak pistonnya. Bandul atau apa sih namanya ini ya, atau kruk as teman-teman, nama aslinya kruk as tapi biasa saya menyebutnya bandul gitu. Ini dibersihkan mesinnya agar bisa enak lah, karena kebersihan adalah bagian dari iman teman-teman. Kayak kudu bersih agar enak di jalannya. Ini juga komponen mesinnya dibersihkan ya teman-teman, seperti piston, terus ya seperti spare part lainnya juga dibersihkan. Ini masih sangat jauh untuk proses pembersihannya. Ini ada yang diamplas karena ya membuang kerak-keraknya itu karena lama tidak dipakai. Dibersihkan. Sedikit cerita teman-teman, motor ini harus dibersihkan dan banyak yang nawar sebenarnya, cuman
saya tidak mau karena banyak sejarahnya motor ini gitu, serta banyak jasa untuk mengantar saya kemana-mana dulu pada saat kuliah. Ya saya pertahankan untuk tidak dijual, karena di sini pun jarang, di daerah saya masih jarang yang memakai GL 125 ini. Rata-rata teman-teman di sini memakai Mega Pro atau Tiger untuk mesinnya, tapi tampilannya GL 100 atau GL 125. Jika ini masih bawaannya gitu. Di BPKB juga masih GL 125, teman-teman. Penampakan pistonnya ya teman-teman sangat kecil, karena 125 cc beda dengan yang 150 apa yang 100, bahkan 100 lebih kecil. Jika pakai Tiger saya harus banyak yang dirubah, makanya saya masih mempertahankan bawaannya, karena menurut saya ya masih layak kok untuk dikendarai motor ini. Karena 125 motor laki lah, beda dengan yang 125 motor bebek menurut saya. Tapi jika teman-teman bisa memberikan komentar atau punya saran gitu, silahkan di komen, tidak apa-apa, karena komen kalian yang bisa membangun saya untuk mengembangkan channel ini ya teman-teman. Ya, ini masih proses perakitan mesin dan pembersihan. Kita pasang lagi teman-teman, boringnya dipasang, pistonnya sudah dipasang. Kita hanya mengecek apakah dia padat apa tidak, karena kalau misalnya longgar itu kan dia bakalan ngasep teman-teman, keluar asap putih lah karena oli masuk ke ruang pembakaran. Jadi ini kita lihat presisi apa tidaknya. Ini lumayan susah ya memasukkannya karena sangat presisi lah, jadi butuh sedikit oli dan lain-lain. Nih, ini rekan saya membantu rekan mekanik untuk memasangnya. Maaf teman-teman, ini kenapa banyak senter ya, itu tadi pengerjaannya ini pada malam hari. Di bulan puasa kita kalau bekerja seperti ini siang hari, suasananya panas teman-teman, udara tidak mendukung lah. Jadi saya putuskan dan rekan mekanik saya menyarankan untuk mengerjakannya malam. Nah, beliau juga punya gitu motor seperti ini, makanya saya mempercayakan ke beliau agar beliau yang menangani. Sebenarnya beliau juga baru kali ini untuk mesin GL 125 ya, dan biasanya juga beliau bilang dia menangani Mega Pro, Tiger, tapi baru kali ini melihat mesin GL 125. Beliau juga cerita bahwa spare part untuk motor Honda GL 125 itu di sini jarang. Kemarin beliau sempat menanyakan, boringnya ini susah bang di sini. Akhirnya saya mencari sendiri boringnya, dan alhamdulillah mendapatkan boring tersebut serta piston setnya. Ini dipasang, sudah presisi ya teman-teman. Mohon maaf, ini memang lama video ini, pengerjaan pemasangan ini ya begitu, minim cahaya juga di bengkel tersebut. Dia bengkel rumahan tapi ya lumayan lah untuk menangani mesin seperti Honda kalau orang-orang bilang sekarang, anak-anak zaman sekarang here gitu. Kalau untuk saya sih bukan dipakai untuk herek ya teman-teman. Saya memakainya untuk santai karena kita mengejar klasiknya motor ini teman-teman. Ini dipasang, dilihat sudah pas apa belum. Nah, di sini ada saya ya teman-teman,
saya melihat dan membantu memberi cahaya kepada rekan saya ini dan melihat apa saja kendala untuk memasang mesin tersebut. Nah, saya harus banyak bertanya ya biar tahu gitu. Jadi saya hanya menanya-nanyakan bagaimana ini kekurangan, apakah yang harus diganti gitu. Karena kita sebagai manusia harus saling banyak bertanya teman-teman agar paham. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, berikan tombol like. Dan jika tidak suka, kalian bisa memberikan dislike. Ingat, subscribe itu gratis. Kalau teman-teman ada saran atau komentar, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.